Halo, welcome back to FPL Begini bersama gue Gede. Dan gue Reza. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, kami ada informasi menariknya yang biasa kami bawakan. Kali ini coba bisa lo kasih tau lagi aja apa itu? Nah, buat lo pecinta bola nih ya, wajib banget main game namanya MPL Fantasy gitu. Jadi itu sebuah game strategi olahraga dia, terutama sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan lo dalam dunia sepak bola gitu. Ya, oke. Dan di game ini tuh lo bisa banget susun tim andalan lo dan lo juga bisa ngecek seberapa dalam sih pengetahuan lo tentang sepak bola kayak gitu. Oke. Tapi di sini ada 3 alasan kenapa lo harus main game ini gitu deh. Oke, yang pertama apa aja? Alasan pertama, di game ini tuh ada berbagai liga dunia gitu, dari liga besar ke liga kecil ada. Iya, jadi semua pertandingan ada. Semua pertandingan ada di Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Spanyol gitu. Liga Indonesia juga ada nih nanti kalau emang bergulir gitu. Kalau memang jadi bergulir ya. Ya gitu. Jadi di game ini tuh hampir semua liga ada gitu deh. Yang kedua. Nah, alasan kedua kenapa lo harus main game ini, karena hadiah di game ini bisa langsung lo terima ketika pertandingan selesai gitu. Jadi satu pertandingan selesai aja hadiahnya bisa langsung lo rasakan gitu. Jadi tanpa perlu menunggu satu turnamen ataupun satu season. Jadi nggak perlu lama-lama nunggu. Hanya satu match saja udah dapat reward dan resultnya ya. Result dan reward. Nah, dan alasan terakhir, ketiga kenapa lo harus main game ini, karena dengan main game ini nonton bola lo tuh jadi lebih seru gitu. Karena sambil mantau pemain-pemain yang lo pilih di MPL Fantasy ini gitu. Jadi makin deg-degser lah. Benar-benar jadi double lah gitu ya serunya gitu. Nah, kan tadi gue singgung soal hadiah nih deh. Hadiah nih di game MPL Fantasy itu namanya berlian kemenangan. Nilai satu berlian kemenangan itu adalah Rp200 dan bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, itu yang penting tuh. Jadi hadiahnya bisa langsung lo cairin jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Karena di setiap matchnya itu hadiahnya variatif ya. Variatif. Minimal ada ribuan, ada puluhan ribu. Jadi kalian tinggal kalikan aja dan langsung bisa terkoneksi ke saldo link GoPay. Benar-benar. Atau link aja ya, GoPay atau link Nah, kan tadi lo bilang ya hadiahnya kan bervariatif. Nah, ada nih namanya kontes Mega Big Trophy di MPL Fantasy ini gitu. Jadi itu kayak big match gitulah deh ya. Nah, di minggu ini tuh ada Mega Big Trophy pertandingan Liga Prancis deh antara PSG melawan Troyes ya. Nah, itu lo bisa cek tuh di aplikasinya dan bisa lo mainin Mega Big Trophy ini. Hadiahnya tuh puluhan ribu berlian kemenangan. Nah, kalau lo kaliin Rp200 bisa pesan makanan lah gitu di GoFood. Bisa naik Gojek 2 bulan. Waduh. Nah, buat lo yang penasaran cara downloadnya ya, downloadnya itu kalian buka browser kalian, klik id.mpl.live/fantasy gitu. Jadi di situ nanti ada pilihan download. Lo klik aja download atau nanti linknya kita taruh di description box di bawah gitu deh ya. Oke, sekarang balik lagi ke FPL ya. Tadi kita udah seru-seru bahas MPL. Sekarang kita mau bahas FPL karena sebentar lagi mau mulai nih. Benar-benar Liga Inggris sebentar lagi mau mulai. Kurang lebih 2 minggu lagi lah ya. Dan banyak yang perlu kita bahas. Nah, makanya kita mengkoridori nih. Kali ini kita untuk khusus bahas forward dari tim promosi. Benar-benar. Kemarin sebelumnya kita udah bahas midfielder deh ya. Ya, midfielder yang seharga 5,5 ke bawah. Nah, di sini gue ngambil sekiranya ada 5 orang nih yang kemungkinan bakal bagus ya, menurut gue. Sebenarnya yang utama sih kayak Ivan Toney, Tim Pukki, sama kalau dari Watford selagi dia belum datangin pemain baru itu João Pedro sih yang bakal jadi pilihan utama sih ya. Iya. Tapi kalau bisa walaupun ada Troy Deeney juga kan Troy Deeney, oke. Sekarang bahas satu-satu ya. Mungkin menurut lu sini yang paling bagus siapa? Kalau menurut gue Ivan Toney sih gitu. Soalnya gue sendiri pick pemain ini gitu. Iya, karena bukan tanpa alasan ya. Ivan Toney kalau ini sorry ya, gue nggak nyantumin matchnya karena kelewat. Gue bacain aja, Ivan Toney kemarin main 47 kali ya. Sebagai starter ya. Dan sekali doang sebagai sub in. Berarti total 48 lah ya. Total 48 dari Champions League kan banyak ya. Iya, itunya. Nah, itu dia dengan 48 match itu mengemas 31 gol dan 10 assist gitu. Dengan total shoot itu 135 shoot gitu. 135 shoot dan on targetnya 58. Iya. FBA ini gue ngambil datanya nggak sembarang ya, dari FB Rif itu ada, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ini kita coba kurasi aja. Nah, di sini Ivan Toney unggul di gol plus assist per 90 menit. Gol apa namanya? Involvement. Gol involvement lah ya. Oke, jadi gol involvement itu adalah gol assist ya, gol plus assist. Dan di sini gua kasih statistik per 90 menit. Bukan berarti per match ya, karena setiap dia main ada yang nggak main 90 menit. Iya, nggak full. Jadi ini per 90 itu dia paling tinggi ya di list ini ya. 1,4
1,4 goal involvement ya. Iya, yang kedua itu dia ada si Dini. Temu Puki bukan sih? Oh, Temu Iya, Puki ya, 0,8 ya. 0,8. Dan yang paling kecil sini ada Joao Pedro ya. Ini kalau gua kasih tahu kalian semua, gua bacain dari kontestan apa sih, dari kontestan ini nih yang gue tulis di list ini, yang paling menjanjikan dari menit bermainnya itu si Toni ya pertama ya. Benar, Ivan Toni. Toni kedua, kalau dari Norwich itu ada Puki ya. Puki 39 kali. Kalau dari Watford ada Joao Pedro ya. Wow, Pedro ini ada 37 kali dan sekali masuk sebagai sapin. Nah, ini banyak banget ya. Dia masih 19 tahun. Nah, ini nanti perlu di ini juga sih wants to watch gua. Si Joao Pedro ini deh. Iya, Joao Pedro, dan ada Troy Deeney yang gak ada matinya nih, pemain abadi Watford ya. Iya, benar-benar. Dia main kemarin cuma 14 kali dan 5 sebagai sub-in. Total 19 berarti. Dan Dervisoglu ini ada catatan sebenarnya biaya aja sih, maksudnya ini yang membuat dia dipanggil timnas Turki lah. Oh iya. Dia main 6 kali dan sub-in 6 kali, berarti total main 12 kali. Di Galatasaray ya, Di Galatasaray. Makanya catatan yang menarik di sini kalau gue lihat lagi, yaitu adalah shot on target per 90-nya ya. Dervisoglu. Di sini menurut gue Dervisoglu bisa menjadi diferensial bagus sih. Pembeda ya gitu. Karena kalau gue lihat di pramusim ini dia kayak waktu itu ngegolin ya. Gue kan rajin bikin feed tentang pramusim ya di Instagram. FPL.begini ya. Ini gue ada beberapa nama Dervisoglu menyetak gol ya. Dan tentu yang paling mentereng sih di sini Ivan Toni kalau dari di pramusim juga sering cetak gol juga kan. Dan makanya bakal ini sih ditunggu-tunggu ini Ivan Toni. Dan Puki juga lumayan sebenarnya, cuman nanti alasan kenapa hindarin Puki ada di slide sebelah ya. Oke, kalian bisa lihat di sini semuanya ya. Ada Joao Pedro, Troy Deeney dari goals dan assist-nya. Gue rasa sih not bad ya, karena harga mereka murah-murah. Ya benar, harganya tuh paling tinggi si Ivan Toni yaitu 6,5 ya, 6,5 M. Diikuti Temu Puki ya dengan harga 5 dengan harga 6. Lalu ada ketiganya tuh tadi Joao Pedro, Troy Deeney sama Halil Dervisoglu. Dervisoglu tuh 5,5. Nah, itu cukup sih maksudnya buat striker low budget gitu kan. Iya benar. Iya, antara striker mahal. Minimal ya, kalian salah satu lah pilih ya. Benar, minimal salah satu lah. Jangan yang tinggi. Sebenarnya ada lagi kalau gue cek tadi di ownership pas video ini diambil, itu Perika paling tinggi dari Watford. Oh iya. Itu gue rasa diambil karena memang harganya 4,5. Iya benar, itu bisa buat ini sih cadangan mati. Iya benar. Bisa buat. Makanya kalau kalian tambah 1,0 kalian bisa dapat pilihan aman si Joao Pedro sebenarnya. Iya, Joao Pedro kan yang musim lalu itu main reguler lah. Iya, mainnya banyak. Cuman Watford gue hindarin untuk striker selain Sar ya. Sar itu kan masuk mid ya. Ismail Sar. Mid ya. Karena dia mainnya nggak terlalu menyerang banget, dia agak semi defensif gitulah. Si Watford ini. Ala-ala kayak Sheffield nanti itu gue ngerinya. Jadi untuk strikernya sebenarnya bisa di skip. Oke, ini lanjut ke fixture ya, fixture dari ketiga kelima yang lo sebutin tadi ya. Ketiga tim promosi yang kita bahas ini yaitu ada Brentford, Watford dan Norwich. Di sini yang terlihat paling susah ya, yang paling banyak merahnya yaitu Norwich City gitu. Makanya di sini tadi kita singgung untuk hindarin Temu Puki ya di awal-awal musim ini ya, karena sebenarnya sah-sah aja ya kalau striker kalau ngelawan itu, karena apalagi dua musim lalu kan kita dikejutin oleh Puki no party kan. Puki apa sih cetak 2 gol, hat trick kan. Nah, tapi nggak tahu ini bagus di ini awal-awal ya biasanya. Bagus di awal-awal gitu. Tapi di sini gue lihat lagi Brentford, waduh paling enak banget sih. Paling enak nih awalnya apalagi kan. Dan ini FDR berdasarkan official FPL ya. Jadi Arsenal warna putih deh. Iya, makanya gue juga kesel pas ngeditnya nih. Arsenal putih dibikinnya. Ya, yang artinya sedang ya. Gitu. Berarti yang paling mudah itu Brentford ya, nggak ada FDR merahnya ya. Lalu ada Watford. Itu masih ketemu Spurs di game week ketiga gitu. Dan Norwich kita lihat, gue pengen banget masukin sebenarnya si Max Aaron back sayap. Back sayap. Cuman gue lihat bangke. Ini lihat Liverpool, Man City, Leicester di match 4 kali pas lawan Arsenal nih baru di merah udah jelas. Udah enggak di ini. Ya itu tadi ya untuk FDR ya, fixture di ketiga tim promosi. Ya.
Oke, untuk sebenarnya ada ones to watch ya. Ini gue masukin yang namanya Adam Idah. Oh, siapa lagi tuh ya Adam Idah, gue dapat beberapa message ya dari FPL begini follower. Dia bilang tuh Adam Idah sebenarnya ones to watch banget karena dia bisa dibilang promising next striker Inggris lah. Karena dia masih muda dan terbukti di ini apa namanya pramusim ini bagus. Oh, di pramusim di apa bersama Norwich ya. Dia beberapa kali masuk papan skor dan di sini dari segi sebenarnya dia pilihan kedua setelah Pulki ya. Jadi di sini makanya di statistik musim lalu dia tuh mainnya starternya cuma sekali ya. Iya, Sapinnya 16 banyak Sapinya banget. 16 kali. Cuman maksudnya kalau misalkan kalian mau ngambil penghemat budget tadi, kalau misalkan masih ragu sama yang tadi, bisa nih masukin si Adam Idah. Lumayan tapi lah. masih dipantau lah gitu. Iya. Dan yang kedua ini favorit gue ya, gue kayaknya sih mungkin masukin dia ya kalau misalkan nggak mepet banget karena budget. Gue masih muda dari Watford ya. Gue masih bingung nih dilema di pemain tengah gue kalau gue mau masukin Son, Salah, Bruno. Itu salah satu striker gue nih ada Joao Pedro gitu. Ya karena untuk budget jadi gue kayak ngindarin Toni, maksudnya ngorbanin Toni kayak sayang banget, atau mainin Toni sama dia gitu. Cuman rasanya kayak gimana gitu ya. Iya. Nah di sini Joao Pedro yang jelas dia pasti main ya. Dan gue demen Joao Pedro ini dia kalau di FIFA anjing dia nyambung banget di FIFA. Di FIFA dia salah satu yang inilah apa sih potensi yang tinggi gitu. Benar-benar. Apa sih yang potensial banget dan dia yang real face anjing. Pemain muda kan jarang yang real face ya, apalagi tim-tim divisi 2 gitu kan. Dia Brazil. Nah gue demen nih gue masukin dia di tim Master League gue tuh. Nah, makanya itu ya Joao Pedro ya wajib banget kita pantau lah gitu ya. Dan kalau untuk must have ya jelas di Toni ya. Toni ya benar sih. Kalau misalkan karena dia fixture-nya juga oke juga sih kan di awal ini kan. Cuman yang bikin gua rada ini ownership-nya tinggi banget gitu. Iya benar. Jadi kalau misalkan bagus semua. Kalau misalkan jelek lu bisa kebalap pemain lain gitu turun jauh. Jadi paling dia sifatnya kayak kalian punya Salah aja. Jadi tapi untuk kunci sesuai strategi kalian sih masing-masing kan. Karena Toni bisa starting untuk ke 5 game week ke depan itu juga aman sih. Iya benar. Jadi itu ya kurang lebih untuk materi hari ini mengenai aset-aset itu ya. 6 malah kan kita sebut tadi Adam Idah tadi tambah 1. Karena sampai saat ini belum ada pemain baru ya yang mau diangkut lagi nih. Kemungkinan mereka stick bersama mereka aja nih. Nama-nama ini Pukki udah pasti pemain mati Norwich ya. Kayaknya nggak nambah kompetisi lagi meskipun si Buendia cabut. Nah itu juga mungkin bisa ngaruh juga ya. Iya makanya menghindarin Pukki salah satunya mungkin karena udah nggak ada Buendianya. Walaupun ada si Canwell ataupun Ismail Yassar dari Watford. Jauh. Oke paling itu aja ya di video kali ini. Kalau kalian ada lagi nih nama-nama striker pilihan kalian coba tulis di komentar gitu ya. Gitu. Oke, bagi kalian menurut kalian menarik itu jangan pelit-pelit klik tombol like ya. Sama subscribe ini yang belum subscribe ya. Dan subscribe tentunya. Oke, nanti lanjut lagi di video selanjutnya ya pastinya. Ya, salam beginners.